hari ini adalah berbuah roh secara berkesinambungan dan konsisten. Ilustrasinya, mari kita lihat tentang ilustrasi pohon yang tidak berbuah. Coba saudara-saudara bayangkan sebuah pohon yang ditanam oleh seorang petani di kebunnya. Setiap hari petani ini merawatnya dengan sabar, disiram, dipupuk, dan dijaga dari hama. Namun, ketika musim panen tiba, pohon itu tidak menghasilkan buah. Bagaimana perasaan si petani? Apakah pohon tersebut memenuhi tujuannya? Demikian juga kita sebagai seorang Kristiani. Tuhan sebagai petani surgawinya mengharapkan kita berbuah. Namun apakah kita menghasilkan buah yang sehat dan berkesinambungan, atau justru sebaliknya? Maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang mengapa dan bagaimana kita sebagai seorang Kristiani harus berbuah roh secara berkesinambungan dan konsisten sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita masuk poin pertama. Definisi buah roh menurut Alkitab. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia pasalnya yang kelima ya, ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Jadi dari berbuah roh, Paulus menuliskan dari Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai dengan 23. Buah roh itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam bentuk tunggal, bukan berbuah, tapi bentuk tunggal, bukan bentuk jamak, di mana ada ke-9 aspek, ya, yaitu tadi diulangin: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Apa yang kita lihat di sini itu adalah 9 aspek dari satu buah roh. Ini bukan 9 buah yang berbeda, tetapi satu buah dengan berbagai rasa atau karakteristik. Kata buah dalam bahasa Yunani adalah karpos, yang artinya adalah hasil atau produk. Ini menunjukkan bahwa buah roh adalah hasil alami dari kehidupan kita sebagai seorang Kristiani yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ilustrasinya seperti ini. Seperti seorang atlet yang disiplin dalam berlatih. Untuk mencapai performa terbaiknya, seorang Kristiani yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga harus menghasilkan buah sebagai hasil dari latihan rohani dan kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Otomatis harus didasari dengan kedisiplinan juga. Ya. Poin kedua, mengapa berbuah roh secara berkesinambungan itu penting?
Saya ulangi, mengapa berbuah roh secara berkesinambungan itu penting? A. Buah roh sebagai tanda kehidupan seorang Kristiani. Mari kita baca dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini Yesus menggunakan analogi pokok anggur dan ranting untuk menggambarkan hubungan kita dengannya. Tanpa hubungan yang erat dengan Kristus, kita tidak mungkin berbuah. Berbuah secara berkesinambungan adalah tanda bahwa kita hidup dalam Kristus. Sebuah ilustrasi, bayangkan seorang petani yang menanam pohon anggur. Dia tidak hanya berharap pohon itu berbuah sekali, tetapi pada setiap musim. Jika pohon anggur tidak berbuah secara konsisten, petani itu akan memotongnya. Demikian juga Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan kita. B, masih poin 2 ya, masih poin 2, tapi yang bagian B. Konsisten sebagai bukti iman yang sejati. Mari kita lihat dari Matius pasal ke-7 ayat yang 16 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayatnya yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Penjabarannya, ya, sebelum masuk penjabaran, buah yang kita hasilkan adalah bukti dari iman kita. Konsisten dalam berbuah menunjukkan bahwa kita bukan hanya beriman di permukaan, tetapi iman kita berakar dalam. Penjelasan. Konsisten ini bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi menunjukkan bahwa ketika kita jatuh, kita mampu bangkit kembali, dan kita mau bangkit kembali dalam pertobatan dan juga terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita mau sinkron dengan hati dan karakter Tuhan dalam hal ini, walaupun mungkin saja kita jatuh ataupun terpeleset. Poin ketiga, proses berbuah adalah perjalanan yang berkelanjutan. Ketika kita mau memahami hal ini, proses berbuah roh bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, tidak instan. Dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu
Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dikutip dari Filipi pasal ke-1 ayat ke-6. Di sini Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan terus bekerja hingga kita menghasilkan buah yang matang. Jadi kalau kita mau sepakat dengan Yesus, ya kita jadi mau taat. Nah kalau gitu kita juga mau nurut dengan sukarela. Seperti ilustrasi Kuk ya, yang Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, pikulah kuk. Nah itu bersama-sama memikul kuk. Atau ada ilustrasi lain seperti ini. Bayangkan seorang anak yang sedang belajar berjalan. Pada awalnya dia sering jatuh, tetapi dengan setiap langkah yang diambil dia semakin kuat dan stabil. Demikian juga kita mungkin jatuh terpeleset dalam perjalanan iman kita, tetapi Tuhan terus menopang dan menguatkan kita hingga kita menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Ada sebuah statement yang sering beredar di kalangan Kristiani, 7 kali orang benar jatuh tak sampai tergeletak. Nah ini ada ayatnya. Ini ada dasarnya atau dalilnya ya. Mari kita lihat Amsal 24 ayat yang ke-16a yang berbunyi demikian. Amsal 24 ayat 16 yang kita ambil nanti A ya. Penekanan kita di ayat A-nya. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang kita ambil bagian A dari Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Lalu kita lihat Mazmur 37 ayat 24 yang berbunyi demikian. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan kita ditopang Tuhan. Ya. Jadi 7 kali orang benar jatuh tak sampai tergeletak. Itu dengan catatan ketika kita jatuh, kita mau bangkit, mau mengambil uluran tangan Tuhan, mau menerima topangannya. Tapi kalau kita tidak mau ditopang, ya kita jatuh tergeletak. Kalau kita tidak mau bangkit ketika Tuhan mengulurkan tangan, ya itu bodohnya kita sendiri. Nah, tantangan dalam berbuah. Apa saja sih yang membuat kita susah untuk berbuah? Tantangannya apa aja? Yang satu, dunia menawarkan banyak godaan yang bisa menghambat kita berbuah. Yang kedua, keinginan daging seringkali bertentangan dengan kehendak roh. Solusi itu terletak pada Roma pasalnya yang ke-8 ayat 13 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 14-nya ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hal ini mengajarkan bahwa kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk mematikan perbuatan daging dan hidup sesuai dengan pimpinannya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana mengandalkan Roh Kudus di video berikutnya ya. Poin keempat, cara praktis untuk berbuah roh secara konsisten. Poin 4A, tinggal di dalam Kristus. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 15
ayatnya yang keempat, berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Kristus berarti memiliki hubungan yang erat dengannya melalui doa, pembacaan dan merenungkan firman, dan persekutuan, berkomunitas dengan orang-orang percaya. Hubungan ini seperti ranting yang tetap melekat pada pokok anggur. Ilustrasinya seperti ini. Seperti sebuah lampu yang tidak bisa menyala jika tidak terhubung dengan aliran listrik. Demikian juga kita tidak bisa menghasilkan buah roh jika kita tidak terhubung dengan Yesus yang merupakan juru selamat kita. Poin 4B, memiliki disiplin rohani yang tadi sempat sudah saya singgung di atas. Disiplin rohani seperti doa, berpuasa, membaca dan merenungkan firman adalah sarana yang Tuhan berikan untuk membantu kita bertumbuh. Kenapa dikatakan sarana? Mari kita lihat dari Yosua pasal yang ke-1 ayat 8. Sarana untuk kita bertindak, ya. Mengapa? Mari kita baca dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, saya ulangin, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua manusia bekerja dalam bidang apapun, dalam proses apapun, pasti selalu ingin berhasil, sukses, dan beruntung, hoki. Siapa yang gak mau? Orang yang gak kenal Tuhan pun ingin sukses dan hoki, ya. Tapi ingat, Yosua 1 ayat 8, renungkan itu siang dan malam, supaya apa? Sarana apa kita dapat dari sini? Yaitu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Di dalamnya ini apa? Ya, di Alkitab. Ya, di mana itu adalah merupakan firman Tuhan. Nah, dengan demikian, ya, disiplin ini seperti pupuk yang memperkuat akar kita sehingga kita dapat menghasilkan buah. Poin 4C, menjaga pergaulan yang baik. Mari kita lihat dari Alkitab, dari firman Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33 berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus bijak memilih teman dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani kita, bukan yang menghalangi. Jadi jika ada komunitas yang menghalangi kita untuk berkembang secara maksimal, sebaiknya dipikirkan, ya, apakah harus stay di situ atau tinggalkan. Ini yang menjadi pergumulan ketika saya menghadapi proses-proses tertentu. Kesimpulan,
berbuah roh sebagai tujuan hidup Kristiani sebagai murid Kristus. Dua pertanyaan untuk pemahaman sederhana ini. Manusia hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Pertanyaan kedua, manusia hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Ya. Untuk pertanyaan pertama, manusia hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jelas kita tahu manusia itu makan untuk hidup, bukan manusia hidup untuk makan. Ya. Jadi makan itu sarana kita untuk mempertahankan hidup kita. Pertanyaan kedua, manusia hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Yang benar adalah manusia hidup untuk bekerja. Mengapa? Karena contoh, ya, Hawa diciptakan untuk apa? Menjadi penolong bagi Adam. Kita diciptakan di dunia untuk apa? Untuk bekerja, menghasilkan buah roh. Ya, jadi jangan terjebak paradigma bekerja untuk hidup. Kita bukan diperbudak oleh pekerjaan, tetapi kita bekerja karena apa? Manusia diciptakan itu pasti punya tujuan yang dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita pahami lebih lanjut. Tuhan itu memanggil kita untuk berbuah roh secara berkesinambungan dan konsisten. Ini bukan hanya demi pertumbuhan pribadi kita, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Mari kita lihat ayat penutup dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15, yang berbunyi demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Berpegang, ya, kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita itu dipanggil untuk bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Untuk aplikasi pribadi, saya ingin mengajak atau menantang kita semua untuk sama-sama merenungkan di area mana dalam hidup kita ataupun Anda yang masih kurang berbuah roh atau kurang maksimal. Apa itu dalam hal kesabaran, kasih, atau mungkin penguasaan diri? Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memberi kita ataupun Anda kekuatan dan hikmat, juga keteguhan hati, agar kita dan Anda sekalian bisa menghasilkan buah yang lebih maksimal ataupun banyak dalam kehidupan kita. Ingat, dalam buah roh, aspek awalnya adalah kasih dan aspek penutupnya adalah penguasaan atau pengendalian diri. Ini jelas, ya, kita bisa tahu mengapa. Contoh, kita mendengar khotbah di hari Minggu, oh kita mengasihi sesama. Kalau kita tidak punya pengendalian diri, begitu kita serap, kayak kita di charge baterainya gitu, tentang kasih, kita charge baterai handphone kita full tentang kasih 100%. Tapi jika tidak ada pengendalian diri, maka itu baterai itu akan ketika dipakai terus, diproses terus, akan berkurang. Nah, pengendalian diri itu membuat kita itu selalu ngecharge agar kasih kita itu selalu standby, untuk seperti handphone yang selalu standby untuk dipakai. Nah, kita harus charge dengan pengendalian diri itu. Ya, kalau kita lupa ngecas, ya kayak kita lupa pengendalian diri kita.
Kira-kira seperti itu ya. Nah, mari kita lihat, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah roh yang indah dan berkenan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam roh-Mu dan berbuah secara berkesinambungan dan konsisten. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, tetapi hanya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu. Pimpin kami Tuhan, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sepakat. Amin.